Sama kami di Top News. Semakin banyak nama penting yang disebut dalam rapat pansus hak angket KPK. Kali ini giliran mantan Ketua KPK Abraham Samad dan mantan juru bicara KPK Johan Budi yang diseret-seret. Dua nama itu disebut oleh Muhtar Effendi dan Niko Panji Tirtayasa saat menjadi saksi dalam rapat dengar pendapat dengan panitia pansus di DPR. Rapat dengar pendapat pansus hak angket KPK oleh DPR terus mengungkap dugaan praktik kong kali kong yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah Yulianis yang menuding bahwa mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menerima 1 miliar rupiah, kini giliran mantan juru bicara KPK Johan Budi yang dituding meminta jatah pengembalian aset milik Muhtar Effendi. Muhtar Effendi adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin sejak 2015. Ia terbukti bersalah atas kasus merintangi penyidikan serta memberi keterangan palsu dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mukhtar. Ini ada amanat dari Pak Johan Budi. Kebetulan mau lebaran, orang-orang butuh THR. Jadi harta Pak Muhtar bisa kami kembalikan asal Pak Muhtar mau sepakat barang ini dibagi dua. Dan hak jual diberikan kuasa ke mereka pada malam itu juga. Johan Budi, yang kini menjadi juru bicara Presiden, membantah tuduhan Muhtar. Pada kesempatan yang sama, keponakan Muhtar, Niko Panji Tirtayasa, juga mengaku pernah diancam berulang kali oleh penyidik KPK. Niko diancam agar mengikuti arahan KPK menjerumuskan pamannya dan mantan Ketua MK Akil Mukhtar. Jadi saya yang harus garis bawahi, saya akan diberikan aset 50%, Pak. Oleh Bapak Abraham Samad, Bapak Novel Baswedan, bila mana bisa menjebloskan Bapak Muhtar Effendi, Bapak Akil Muhtar, Bapak Romi Herton, maupun Bapak Haji Budi Antoni Aljupri. Saya bertemu Pak, karena saya kalau masuk ke KPK nggak lewat pintu depan Pak. Saya anaknya Pak, lewat pintu samping. Seluruh keterangan saksi itu selanjutnya akan didalami oleh Pansus. Jelang 60 hari masa kerja Pansus hak angket KPK, tim Pansus rencananya juga akan memanggil KPK untuk dimintai konfirmasi. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Pansus hak angket DPR RI hari ini memanggil Yulianis asisten Nazarudin untuk dimintai keterangan. DPR menilai Yulianis mampu menerangkan bagaimana mekanisme kerja KPK dalam mengungkap tindak korupsi. Syaza Wisastro akan melaporkannya terkini langsung dari gedung DPR RI. Syaza, poin penting apa saja yang disampaikan Yulianis terkait dengan hak angket KPK? Ya Zakia, ada satu pernyataan yang penting yang diberikan oleh Yulianis yang merupakan mantan anak buah Nazarudin sekaligus juga mantan Direktur Keuangan PT Permai Group yang merupakan perusahaan dari Nazarudin. Yulianis tadi menyebut ada 3 orang pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memberikan perlakuan istimewa kepada Nazarudin. Perlakuan istimewa yang didapatkan oleh Nazarudin ini dari 3 pejabat KPK, yakni Nazarudin dapat diamankan dari berbagai kasus yang akan menjeratnya yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 orang pejabat KPK yang disebut namanya oleh Yulianis, yakni mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Chandra Hamzah dan juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Johan Budi. Di mana perlakuan khusus yang tadi sempat dijelaskan oleh Yulianis, pertama mengenai ada banyak kasus di mana sebenarnya Nazarudin ini terlibat tapi tidak dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Yulianis ada 162 kasus yang menurut Yulianis KPK berjanji untuk mensupervisi kasus tersebut karena dalam kasus tersebut banyak nama Nazarudin terlibat, namun supervisi tersebut tidak dilakukan oleh KPK menurut Yulianis. Salah satu contoh kasus yakni kasus pengadaan alat kesehatan dan laboratorium di Rumah Sakit Tropik Infeksi Universitas Airlangga yang menurut Yulianis bahwa Nazarudin sebenarnya terlibat dalam kasus ini, namun demikian hanya anak buah Nazarudin yakni Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara Minarsih yang dijadikan tersangka oleh KPK. Yulianis tadi juga menyebutkan pada saat penyidikan Minarsih menurut Yulianis sempat akan menyebutkan Nazarudin terlibat dalam kasus penyediaan alat kesehatan di Universitas Airlangga ini. Namun penyidik menolak keterangan dari Minarsih tersebut karena menyatakan bahwa Nazarudin tidak ada dalam kasus tersebut. Kejanggalan kedua menurut Yulianis bahwa Nazarudin juga mendapatkan
berita acara pemeriksaan dari saksi-saksi yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun lembaga lain seperti kepolisian. Di mana dengan BAP yang dimiliki oleh Nazarudin, walau Nazarudin saat ini sedang dipidana atau sedang menjalankan hukuman pidana, namun Nazarudin bisa mendapatkan BAP tersebut dan kemudian kerap memanggil anak buah dari Nazarudin ke penjara di Lapas Sukamiskin untuk kemudian didikte jika akan memberikan keterangan kepada KPK. Salah satunya yang dipanggil oleh Nazarudin, maksud kami, yakni Marisi Matondang. Selain itu, menurut Yulianis juga pada saat pemeriksaan Marisi Matondang di KPK, Nazarudin tiba-tiba masuk ke dalam ruang pemeriksaan dan memberikan keterangan kepada penyidik, dan penyidik menulis BAP Marisi Matondang berdasarkan keterangan dari Nazarudin. Selain itu, Yulianis juga menuding bahwa sebenarnya banyak kesaksian bohong yang diberikan oleh Nazarudin kepada penyidik KPK dan juga pada saat persidangan. Namun menurut Yulianis, KPK tidak peduli kesaksian palsu selama KPK diuntungkan. Berikut pernyataan dari Yulianis saat memberikan keterangan di depan pansus angket KPK di DPR. KPK tidak peduli kesaksian palsu selama KPK diuntungkan. Karena saya mencontohnya di kasus Nazarudin ya Pak ya. KPK tidak peduli kesaksian palsu selama KPK itu diuntungkan dengan kesaksian itu. Tapi KPK akan peduli kesaksian yang dianggap KPK palsu bila merugikan KPK. Bisa instruksi sedikit mempertegas, bisa nggak diberi contoh satu kasus yang tidak dipedulikan oleh KPK? Contohnya ada banyak tadi Pak. Kasus Nazar, kalau saya kan di kasus Nazarudin, dan saya tidak akan ke kasus-kasus yang lain karena itu saya tidak mengalami. Koordinasi antar lembaga di kejaksaan, kepolisian. Zakia. Baik, Syaza, jika Yulianis mengungkap bahwa Nazarudin mendapatkan perlakuan istimewa hingga memberikan kesaksian bohong, kemudian apa tanggapan dari anggota DPR terkait dengan keterangan ini? Ya Zakia, sejauh ini sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini Yulianis masih terus memberikan keterangan kepada pansus angket KPK, sehingga pansus angket KPK ini belum sempat memberikan jawabannya terhadap atau tanggapannya terhadap keterangan-keterangan Yulianis. Namun demikian memang ada beberapa interupsi yang dilakukan oleh pansus angket KPK. Namun demikian interupsi yang dilakukan bukan mengenai tanggapan dari keterangan Yulianis, namun hanya bertanya lebih jauh mengenai keterangan Yulianis. Setelah Yulianis nanti selesai memberikan seluruh keterangannya, baru pansus angket KPK akan melakukan tanya jawab atau pendalaman terkait pernyataan-pernyataan yang diberikan Yulianis sore hari ini kepada pansus angket KPK. Zakia. Syaza Wisasto, terima kasih atas informasi Anda. Dengan keterangan dari mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group yang juga menjadi Justice Kolaborator KPK dalam korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang. Selengkapnya kita langsung bergabung bersama DPR. Serta kehadiran saudara-saudara dalam rapat dengar pendapat umum pansus angket. Sesuai dengan yang telah kami sampaikan, acara rapat panitia khusus tentang hak angket DPR RI pada hari ini dengan saudari Yulianis untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya kami ingin meminta persetujuan tentang sifat rapat pada hari ini sesuai pasal 246 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Untuk itu saya minta persetujuan kepada saudara-saudara, apakah pertemuan dalam kesempatan ini kita nyatakan terbuka atau tertutup? Dan kepada saudari Yulianis, bersedia terbuka sifatnya? Oke, baik, terima kasih. Saya ketuk ya.
sifat rapat ini adalah terbuka. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perlu kami informasikan dasar pansus angket KPK melakukan penyelidikan untuk meminta keterangan yaitu pasal 203, pasal 204, dan pasal 205 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ini pasal 203 adalah panitia angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 2 dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 79 ayat 3 selain meminta keterangan dari pemerintah dapat meminta keterangan dari saksi, ya, pakar organisasi profesi dan atau pihak terkait lainnya. Pasal 204 dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat memanggil warga negara Indonesia dan atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau diminta keterangan. 2. Warga negara Indonesia dan atau orang asing sebagaimana dimaksud di atas pada ayat 1 wajib memenuhi panggilan panitia angket. Itu adalah yang harus kita ketahui dasarnya. Nah, Saudari Yulianis, sebelum memberikan keterangan sebagai saksi, maka saudari wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saudari anut. Ya? Maka bersediakah saudari untuk diambil sumpah? Kalau begitu silakan maju ke depan. Kami persilakan rohaniwan untuk mengambil tempat dan mendampingi saudari Yulianis. Dimohon ke depan, ya. Saudari Yulianis beragama Islam, ya. Maka ikutilah apa lafaz sumpah yang saya ucapkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pansus angket DPR RI, angket DPR RI tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada saya. Amin. Silakan. Setelah mengucapkan sumpah, saudari saksi dan Bapak rohaniwan dipersilakan untuk mendatangi berita acara sumpah. Dan juga saya minta 2 orang sebagai saksi dari anggota pansus. Oke. Sini, Mbak. Mbak, tangan, Mbak. Tangan. Baik, saudari Yulianis sudah duduk, ya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak rohaniwan atas
tugas ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan Saudari Yulianis untuk memberikan keterangan. Penjelasannya sesuai dengan Saudari Yulianis pahami bahwa Saudari Yulianis dalam kesempatan ini kami undang adalah untuk sejumlah pertanyaan mungkin yang telah dan akan ditanyakan. Paling tidak bagaimana nanti pandangan Saudara Yulianis dalam hal melihat KPK. Kemudian bagaimana selama pemeriksaan, karena Saudara Yulianis dulu juga pernah diperiksa. Apa kesan Saudari Yulianis terhadap pemeriksaan tersebut? Kalau memang adalah KPK itu adalah baik, nanti sampaikan adalah yang baik. Kalau memang tidak, maka Saudari sampaikanlah sebenar-benarnya. Karena apa yang Saudari sampaikan itu adalah semuanya adalah di bawah sumpah. Nah, dengan demikian fraksi yang telah hadir telah 6 fraksi, ya. Berarti kalau misalnya kita lihat di dalam konteks quorum, sudah quorum, ya. Nah, terima kasih. Saudari Yulianis sudah memahami semuanya. Sekarang kami persilahkan untuk menyampaikan semua pandangan secara terbuka dan kemudian tidak perlu ada hal yang perlu ditutup-tutupi. Demikian. Ketua, sedikit Ketua. Ini terkait dengan masalah penyelidikan yang tadi. Kan kita bisa sekedar mendapatkan laporan. Kita juga bisa mencari sendiri. Dan saat ini kita dalam posisi menerima keterangan dari salah satu warga negara yang kita katakan di sini, kita asumsikan beritikat baik. Itu. Saya ingin sampaikan Ketua, ini kan forumnya sangat sakral Ketua. Dan saya akan juga memastikan kami-kami semua di sini bahwa tidak ada kepentingan di sini. Kemarin forum sudah terinfiltrasi